Salam jumpa sahabat. Hari ini kita masuk dalam dialog khusus dalam Jatim News Today, Sabtu 24 Juli 2021 bersama saya Ilham Dianta. Ya, untuk hari ini nanti kita akan mengupas tentang melindungi anak dari pandemi dalam memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli bersama dengan Bapak Dr. Andrianto SHMKes selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Jawa Timur. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih pada beberapa radio yang juga menyiarkan program ini secara serentak. Ada Persada Blitar, Mahardika Kota Blitar, RGR Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek, Suara Pacitan, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Mahardika Bondowoso, Suara Sampang, dan Radio Remaja Klasik Radio Malang. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur. Segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Ya, ini juga masih berkaitan dengan penanganan COVID-19, khususnya berkaitan dengan anak ya. Karena kita dapatkan bahwa selama kurang lebih 2 tahun ini masa indah anak-anak kita hilang. Bahkan mereka juga mungkin ada beberapa yang melakukan pendidikan atau pembelajaran secara tatap muka, tapi lebih banyak melakukan pembelajaran secara daring. Dan yang membuat kita cukup tercengang bahwa di Jawa Timur ada kurang lebih 22.000 anak yang terpapar COVID-19 dan 93 anak dikabarkan meninggal dunia. Baik, tentunya kita harus proteksi begitu ya, bagaimana anak kita, putra-putra kita agar terhindar dari pandemi COVID-19 seperti ini. Kita sudah bersama dengan Bapak Dr. Andrianto SHMKes. Assalamualaikum, selamat siang Pak Andrianto. Halo, selamat siang. Iya, Pak Andrianto mendengar suara saya, Pak? Mendengar dengan jelas sekali. Oke, baik. Apa kabar Pak Andrianto? Alhamdulillah, sedang work from home. Work from home, baik. Ya, mudah-mudahan masih sehat ini Pak Andrianto ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Ini Dinas DP3AK yang terpapar 17. Oh, ada 17 orang. Iya. Iya, kita. Alhamdulillah, insya Allah sudah membaik semuanya, Mas Ilham. Akan semuanya sehat-sehat aja. Baik, ya kita saat ini juga mendoakan untuk putra-putri kita yang jelas karena ini sebagai generasi penerus gitu ya Pak ya. Benar-benar ya, tentunya yang awal kita ucapin selamat Hari Anak Nasional ya Mas. Iya, Pak Andrianto, kalau kita flashback tahun 2018 ya, itu Hari Anak itu kan aduh banyak sekali kegiatan gitu kan. Luar biasa. Kami itu mengundang anak-anak, forum anak seluruh Jawa Timur, kemudian semuanya diselenggarakan oleh anak, baik MC-nya, yang baca doa, yang tampil, semuanya saja kita cuma diam saja, Bu Gubernur cuma diam saja, tapi sekarang sulit. Sulit sekali dan ini sudah berjalan 2 tahun. Nah, Pak Andrianto bisa dijelaskan Pak, selama 2 tahun berlalu ini juga kita kaitkan dengan pandemi COVID-19 ya. Apa betul memang di Jawa Timur anak-anak yang sudah terpapar itu lebih dari 20.000 orang begitu? Betul. Nah, kalau memang seperti itu bagaimana penanganan Pemprov Jatim dalam hal ini begitu Pak? Ya, baik. Saya Mas Ilham, supaya saya tidak salah, ini sebelum saya tampil tadi sudah berhitung-hitung. Oh iya. Oleh karena itu, saya izin share karena hitungannya ini update ya. Oh iya. Maaf, saya khawatir keliru saja. Ya. Jadi tentunya yang pertama kita ucapkan selamat Hari Anak Nasional tahun 2021 dengan temanya itu Hari Anak Nasional sekarang itu adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Dengan subtemanya adalah anak peduli di masa pandemi. Ya, perlu kita ketahui bahwa Provinsi Jawa Timur itu provinsi yang besar, Mas Ilham. Yang kita mempunyai jumlah penduduk 41.044.406 dengan jumlah anak seperempatnya, hampir seperempatnya.
yaitu adalah 10,46 juta. Dan yang disebut dengan anak itu adalah menurut Undang-Undang Perlindungan Anak 35 tahun 2014, yang disebut dengan anak adalah anak berusia di bawah 18 tahun termasuk janin yang di dalam kandungan ibu hamil. Ya, itu yang disebut dengan anak ya. Jadi kita mempunyai di Jawa Timur mempunyai 10,46 juta anak, dan anak ini adalah investasi. Dan selama pandemi ini tentunya anak-anak kita juga terpapar. Dahulu pada saat pertengahan tahun 2020 kami sempat mengundang Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Beliau menyatakan dengan gagah berani, dan memang betul bahwa jurnal di seluruh dunia menyatakan bahwa anak itu sulit terpapar COVID-19, sulit ditulari dan sulit menulari. Artinya kecil kemungkinan begitu ya, sehingga pada tahun 2020 Maret sampai bulan Desember itu tercatat yang terkonfirmasi anak itu hanya sekitar 0, sekian persen. Tetapi pada masa perubahan varian virus COVID-19 ini akhir-akhir ini begitu luar biasa. Tiba-tiba kami juga terperanjat juga itu bahwa ternyata sudah lebih dari 7% anak-anak yang terpapar COVID-19. Tercatat per 23 Juli kemarin itu dari 266.000 sekian kasus terkonfirmasi di Jawa Timur, itu ada 23.599. Dan di dalam data gugus tugas COVID nasional itu terpilah menjadi 2 golongan umur anak, yaitu ada 0 sampai 5 tahun itu yang terpapar 1,88%, yaitu sekitar 5 ribuan. Kemudian usia 6 sampai 18 tahun itu sekitar 18.500 sekian. Jadi total sudah 23.599 kasus. Dan dari kasus yang terkonfirmasi itu ada sekitar 99 jiwa yang meninggal dunia. Meskipun dianalisis oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia beberapa waktu yang lalu bahwa anak-anak yang terkonfirmasi maupun yang sudah meninggal itu adalah anak-anak dengan status gizi yang tidak bagus, baik kurus maupun obesitas. Ya, jadi bukan berstatus gizi normal. Tapi ini adalah analisis yang cukup wajar ketika pada masa pandemi ini ekonomi keluarga relatif turun, bukan relatif ya, memang turun, sehingga asupan gizi kepada anak-anak itu menjadi berkurang. Pada balita, pemberian air susu ibu kepada bayinya itu tidak maksimal, tidak maksimal, dan itu tidak terbantahkan oleh Kementerian Kesehatan. Bahkan stunting itu ada terjadi peningkatan, meskipun tidak signifikan, tetapi tidak turun. Artinya sudah ada peningkatan sedikit dari 26,8 di sisi lain naik menjadi 27, sekian di Jawa Timur. Artinya bahwa ini memang bukan alasan pemaaf ya, atau alasan pembenar bahwa tidak apa-apa deh kalau begitu anak terpapar, tidak begitu. Tetapi yang pasti bahwa kita harus mempunyai sebuah solusi ya. Jadi 99 jiwa ini bukan jumlah yang sedikit ya untuk kematian dari anak-anak kita. Oleh karena itu anak-anak kita harus kita lindungi. Momentum Hari Anak Nasional tahun 2021 ini kita punya tagline anak peduli pada masa pandemi, dan anak harus tetap bahagia pada masa pandemi ini. Baik, Pak Andrianto. Tentunya untuk menyelamatkan agar anak-anak ini tidak terpapar gitu ya, tentunya banyak bersinergi pemerintah, khususnya kita harus peduli pada anak ini yang bersentuhan langsung dengan anak itu adalah orang tua. Iya kan? Nah, ya, ini bagaimana ini? Ada panduan dasar apa yang harus diketahui orang tua dalam hal ini untuk melindungi anak masa pandemi ini, seperti apa ini, Pak? Ya, memang dalam kondisi semacam ini anak harus hadir, negara harus hadir. Jadi pemerintah harus hadir, tetapi bukan hanya itu saja, sebab di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di situ disebutkan bila ada seorang anak yang dengan kondisi tertentu tidak mempunyai orang tua ya, mungkin orang tuanya meninggal karena COVID, maka ini merupakan tanggung jawab dari keluarga sekitarnya. Dalam arti adalah masyarakat. Dan negara sebelum pasal tersebut sudah dinyatakan bahwa negara harus melindungi anak-anak gitu ya. Dan bagaimana
proses perlindungannya, Pak Presiden 3 hari yang lalu sudah menyatakan menyediakan beberapa anggaran, berapa triliun anggaran untuk memberikan bantuan sosial ya. Kita sih bersyukur tentang hal itu ya. Bahkan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak seluruh Jawa Timur sudah kita himbau supaya nanti memperhatikan bagaimana pengasuhan terhadap anak yang orang tuanya meninggal karena COVID. Ini harus kita perhatikan ya, seperti kasus di Malang 2-3 hari yang lalu, Mas Ilham, bahwa ada 4 anak yang ditinggal meninggal orang tuanya, dan 4 anak tersebut terkonfirmasi masih positif dan dia tidak bisa keluar, isolasi mandiri, dan masyarakat sekitarnya berduyun-duyun semuanya membantu. Ya, artinya bahwa kita juga di dalam menangani anak ini tidak bisa berdiri sendiri. Dan DP3AK Provinsi Jawa Timur maupun kabupaten kota, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak provinsi maupun kabupaten kota, memang suka tidak suka hanya sementara memberikan sebuah informasi yang kuat, komunikasi yang kuat kepada masyarakat agar masyarakat untuk melakukan hal-hal yang ini ya. Kita tahu bahwa sebenarnya suka tidak suka anak itu terkonfirmasi terutama di klaster keluarga. Banyak orang tua, orang dewasa yang pergi keluar beraktivitas mencari duit, ya, mencari uang, begitu, itu perlu kita maklumi. Dan ketika dia pulang, inilah titik kritis, titik lengahnya kita. Untuk itu kita menyampaikan melalui Pusat Pembelajaran Keluarga, Puspaga di seluruh Jawa Timur, agar orang dewasa atau orang tua yang dari luar masuk ke rumah segera perlu diperhatikan protokol kesehatan. Bagaimana langsung masuk kamar mandi, mungkin mandi dengan pakai sabun, tentunya di dalamnya tentunya jelas cuci tangan begitu. Kemudian masker yang dipakai itu segera dibuang. Kemudian kalau seandainya terjadi perbincangan antara orang tua atau orang dewasa dengan anak, diperhatikan durasi dan sebagainya. Dan pada masa pagi hari itu segera sirkulasi udara segera dibuka, kemudian supaya virus corona ini bisa terbang semuanya dan sebagainya. Jadi kita hanya semacam itu, Mas Ilham. Baik, selama ini yang sudah dilakukan untuk memprotek anak dari paparan corona ini, yang saya tahu kan ada 3T ya Pak ya, testing, tracing, dan treatment ya. Nah, ini apakah sudah dilakukan di seluruh anak-anak di Jawa Timur atau progresnya gimana Pak, progresnya? Ya, saya kelupaan dan tugas negara itu alhamdulillah kemarin pemerintah sudah menyatakan bahwa ada program vaksinasi untuk anak usia 12 sampai 17 tahun atau disebut dengan remaja lah begitu ya. 12 sampai 17 tahun itu menurut catatan kami, kebetulan kami juga sebagai Kepala Dinas Dukcapil itu mengkonfirmasi ada 3.093.000 anak dengan usia 12 sampai 17 tahun. Tapi kita paham bahwa di Jawa Timur sampai detik sekarang, informasi dari Bu Gubernur saya dengar tadi di Suara Sidoarjo, bahwa kita masih 22% ya, 22% dengan anak 12 sampai 17 tahun itu hanya 1,3%. Artinya bahwa memang ini membutuhkan effort yang cukup luar biasa, butuh tenaga kesehatan untuk memvaksinasi dan butuh vaksin itu sendiri. Karena vaksin itu juga tergantung daripada dropping pusat, Mas Ilham. Jadi mudah-mudahan lah kalau seandainya misalkan usia 12 sampai 17 tahun itu sudah tervaksinasi, maka muncul herd immunity. Kenapa? Persoalannya adalah kenapa di bawah usia 12 tahun kok masih belum vaksinasi? Sudah saya katakan tadi bahwa anak itu dilahirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam kondisi yang prima. Ya, metabolismenya itu luar biasa bagusnya. Apalagi pada saat dia ketika lahir sampai usia 6 bulan diberi air susu ibu saja, yang di dalam ASI itu ada zat antibodi yang sangat luar biasa mahalnya, sangat luar biasa manfaatnya. Begitu dia akan lebih terproteksi. Apalagi di program di Posyandu, kalau dia diimunisasi BCG, polio, kemudian campak dan sebagainya, maka dia akan lebih terproteksi gitu ya. Jadi memang sementara kalau seandainya masyarakat 70% sudah tervaksinasi, maka tentunya masyarakat sehat dan tidak akan mungkin menulari anak. Itu Mas Ilham. Oke, baik.
Pak Andrianto, untuk masa pandemi ini kan berdampak tidak hanya di bidang ekonomi, tapi juga khususnya pendidikan gitu kan. Betul, nah, iya. Saat ini anak-anak yang usia dari 0 sampai 18 tadi sebutannya kan begitu ya. Ini kan melakukan pembelajaran secara daring, mayoritas begitu. Betul. Nah, ini ternyata selama kurang lebih 2 tahun ini yang kita dapatkan dampaknya itu macam-macam, Pak. Ada yang kena mungkin psikologinya seperti apa ya, kemudian rasa bosan yang cukup tinggi gitu, kemudian akhirnya larinya juga ke game misalnya atau ke yang lain. Nah, ini untuk bagaimana Pak Andrianto menanggapi hal ini? Ini harus diselamatkan juga kan? Iya betul. Saya sebenarnya sedih dan bisa bercucuran air mata ketika melihat problematika dari anak-anak Indonesia, Jawa Timur sekarang ini. Ya, jadi pada masa pandemi ini sekali lagi memang banyak hikmahnya, tapi memang juga banyak terdampaknya. Pada saat ini menurut data Simfoni, namanya Sistem Informasi Online Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, per 21 Juli kita sudah ada 765 kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya, jadi kita harus bisa memahami bahwa anak-anak itu secara psikis, fisik maupun seksual dia mengalami kekerasan. Walau alam ini karena memang karakteristik dari orang tuanya atau orang dewasa di sekitarnya, walau alam. Tapi yang paling pasti bahwa ini terjadi dan ini fenomena gunung es. Artinya bahwa banyak sekali kekerasan itu dan hampir 60% kekerasan itu terjadi di rumah tangga. Kita lihat lagi ada persoalan yang ngeri juga pada anak. Kita dari Pengadilan Tinggi Agama tahun 2020, di situ disebutkan bahwa ada 17.214 terjadi perkawinan anak. Dan kalau kita perhatikan perkawinan anak ini, pengajuan dispensasi perkawinan bagi perkawinan anak ini terutama adalah oleh perempuan. Dan perempuan itu kebanyakan adalah naudzubillah min dzalik ya, tapi memang itu adalah fakta, yaitu adalah kehamilan yang tidak diinginkan, unwanted pregnancy. Dan kalau seandainya kita perhatikan Mas Ilham, kalau seandainya kehamilan yang tidak diinginkan kan bisa jadi jenenge tidak diinginkan, bisa jadi akan muncul aborsi. Ini kan persoalan hukum. Dan kalau seandainya misalkan tidak diinginkan dia lahir, bisa jadi dia akan menjadi pada masa kehamilan tidak memberikan gizi yang terbaik dan akhirnya stunting. Dan pada saat perkawinan anak ini itu terjadi, maka suaminya akan mencari pekerjaan dan pendidikannya kan mandek. Paling pol-polan tamat SMA lah. Bisa apa sekarang bekerja dengan tamat SMA? Ya, jadi bisa terjadi kalau dia bekerja maka upahnya dia rendah. Maka kemiskinan terus berlangsung. Ini merupakan dampak yang sangat luar biasa pada anak-anak ini. Kita tengok lagi yang harus kita perhatikan bahwa bila ekonomi keluarga menurut catatan pengalaman hidup perempuan Indonesia, bila ekonomi keluarga menurun karena di PHK orang tuanya atau dirumahkan, maka memunculkan 1,36 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan seksual. Dan pada masa yang tadi ditanyakan Mas Ilham tadi, itu ketika pada masa daring, itu ternyata anak-anak belajar itu hanya didampingi oleh orang tuanya 32% saja. Jadi dari 3 anak itu hanya 1 yang didampingi oleh orang tuanya. Dan ini kan menjadi stres anak yang sangat luar biasa. Kalau seandainya riset kesehatan dasar itu di dalam datanya menyatakan bahwa ada 6,1% balita kita, anak kita itu adalah mengalami depresi, kalau dia itu cuma hanya didampingi sepertiganya pada masa daring, bisa jadi stres anak itu pada masa pandemi itu meningkat 3 kali lipatnya. Ini persoalan-persoalan yang cukup luar biasa, Mas. Apalagi kalau seandainya kita belum lagi melihat kasus prostitusi online. Ngeri Mas Ilham, kalau seandainya saya cerita mesti saya menangis. Bayangkan Mas Ilham, ketika kasus itu di Mojokerto, saya sebut aja memang luas ya Mojokerto ya. Ketika kasus di Mojokerto ketahuan ada prostitusi online dan yang menjadi maklarnya itu apa Mas?
yang mucikarinya. Mucikari. Mucikarinya itu juga anak sebayanya. Dan penjenengan tahu enggak, ketika anak itu tanda kutip dijual kepada orang dewasa, dia dibayar berapa? 200.000, 300.000. Dan ketika saya tanya pada saat di Polda beberapa waktu yang lalu, saya tanya, nah kamu merasakan nggak enaknya tanda kutip berhubungan seperti suami istri tersebut? Dia mengatakan, enggak, saya nggak merasa apa-apa ya. Coba. Dan uang itu untuk apa, nak, itu ya? Untuk jajan, ya kadang-kadang beli pulsa. Coba, ini kan suatu hal yang sangat mengerikan sekali. Ini belum lagi kita melihat tentang grooming. Grooming, Masya Allah. Kenapa? Karena ya setiap hari kita itu adalah pegang HP. Anak-anak kita pegang HP, teman-teman sekalian. Dan kadang-kala kalau sudah kenalan sama foto yang belum tentu fotonya dia, foto orang ganteng dan sebagainya, maka dia bisa diperintah. Grooming itu adalah memberikan perintah kepada seseorang supaya menuruti apa yang diperintahkan, tetapi lebih cenderung ke arah kekerasan seksual. Itu grooming. Dan ini luar biasa. Akhirnya ada ancaman. Kalau sudah langsung coba cek buka bajumu dan sebagainya, ketika dibuka kemudian direkam dan difoto, itu maka ada ancaman. Maka jangan kaget kalau seandainya beberapa anak itu nyun sewu, naudzubillah min dzalik di Jawa Timur ya, bisa jadi dia itu mencuri uang orang tuanya untuk apa? Karena dia takut bahwa foto sama-sama itunya itu udah disebarluaskan. Ini grooming, dan ini luar biasa. Untung ya, ini masih untung ya, di Jawa Barat kemarin itu pelakunya grooming tersebut sudah ditangkap. Ya, tetapi yang pasti bahwa ini bisa jadi, sekali lagi, ini fenomena gunung es. Jadi berat, Mas Ilham, saya sebagai kepala dinas perempuan perlindungan anak ini cuma hanya setiap hari nangis saja ini. Saya melihat persoalan-persoalan anak. Oke, baik Pak. Begitu banyak persoalan yang saat ini muncul ya. Bahkan kalau boleh saya katakan sebelum pandemi saja permasalahannya sudah banyak ya. Apalagi pada saat pandemi di mana ekonomi seret ya dan sebagainya. Nah, ini kira-kira untuk menekan atau meminimalisir adanya permasalahan-permasalahan yang muncul ini yang dilakukan apa Pak? Iya. Ya tentunya pendekatan kita adalah pendekatan peningkatan kualitas keluarga. Ya, kita tidak suka keluarga adalah sebagai energi dari anak. Ya, energi anak untuk bagaimana anak diharapkan keluarga tersebut mampu memberikan pembelajaran secara moral, memberikan secara etika, kemudian memberikan persoalan agama. Tentunya kalau seandainya ada orang tua yang bagus, tetap bagaimanapun juga dia main HP, tapi pada saat adzan diajak untuk sholat bersama. Jadi ini keluarga hanyalah bukan hanya sekedar rumah, tetapi mampu untuk memfasilitasi anak, bagaimana anak itu bisa tersalurkan barangkali hobinya, passionnya, kebosanannya dan sebagainya ya. Rumah itu adalah sekali lagi bisa memberikan dukungan emosional dan psikologis anak. Ya, psikologis anak untuk bagaimana berbuat. Tetapi ingat Mas, yang saya inginkan adalah bahwa anak bukan sebagai objek. Artinya bahwa keluarga atau masyarakat tidak bisa langsung mengatakan, "Nak, kamu harus begini, nak, kamu harus begini." Kalau bisa anak tersebut adalah bisa menjadikan subjek. Ya, jadi bukan sebagai objek. Contohnya seperti apa? Kita paham bahwa sebenarnya seperti Nyun Sewu ya. Oh, tidak ada ya, tidak saya punya. Bahwa sebenarnya ketika anak tersebut kesal, marah dan sebagainya, maka orang tuanya ini memberikan informasi yang komunikasi yang kuat, yang disebut dengan behavior change communication, komunikasi untuk perubahan perilaku. Ketika dia marah, kesal dan sebagainya, langsung orang tuanya hadir di sana, hadir di dalam memberikan informasi yang kuat. Nah, pada masa pandemi ini coba lihat, dia langsung bawa HP, kebetulan banyak di WhatsApp-nya orang-orang yang terpapar, orang-orang yang marah dan sebagainya. Ternyata bukan hanya kita bersyukur kita masih punya rumah. Tapi bagaimana anak-anak yang tidak mempunyai rumah, bagaimana anak-anak yang setiap hari belum tentu bisa makan, di sini banyak makan. Ini peran keluarga, ini peran orang tua ya, benar ya. Tapi memang ada pertanyaan yang dengan emosional kepada saya juga, Mas Ilham. Iya, kalau seandainya punya orang tua. Ya, kalau seandainya masih, ini saya nangis lagi nih. Ya, kalau seandainya masih punya ayah atau ibu. Kalau tidak punya seperti apa, Pak Andri? Bagaimana pengasuhannya begitu ya. Saya cuma hanya menyatakan bahwa sebenarnya iya, ini adalah tugas bersama kita gitu ya. Jadi ini yang terjadi, Mas Ilham, bahwa anak-anak kita itu dalam kondisi semacam ini cukup memprihatinkan. Baik, Pak Adrianto yang terakhir. Jadi sebaiknya bagaimana kita, Pak, sebagai posisi anak seperti apa, sebagai orang tua seperti apa, kemudian sebagai
lingkungan, ya, misalnya tetangga atau dalam hal ini juga media. Media ini salah satu yang sering diakses oleh anak, ya. Nah, ini bagaimana Pak sebaiknya untuk saat ini? Ya, ternyata saya jawab media dulu. Kita punya sebuah konsep namanya pentahelix, ya. Jadi ada 5 komponen yang harus bekerja sama, yaitu bukan hanya state atau negara, tapi juga ada civil society atau lembaga masyarakat. Tapi yang berperan juga ada perguruan tinggi, kaum akademisi, kemudian ada dunia usaha dan media. Nah, fungsi media adalah memberikan literasi semacam ini, dengan menghadirkan orang-orang yang capable, yang punya kapasitas, memberikan masukan. Ini penting, media ada semacam itu. Justru biasanya Nyun Sewu, ya, biasanya orang-orang yang capable, ya, saya tidak ngecap saya, adalah justru malah pada kondisi semacam ini tidak lebih memperkeruh lagi, gitu. Ya, kemarin pun saya ketika mendampingi Bu Gubernur vaksinasi di SMA Negeri 6 maupun SMA Trimurti, masih ada media yang mempertanyakan, Pak Andri, ada sebuah ini, sambil lihat HP, ada komentar dari seorang ahli yang menyatakan bahwa vaksinasi untuk anak itu dipertanyakan. Dan ini kan sudah tidak perlu lagi. Saya katakan bahwa pemerintah itu tidak bodoh, saya bilang itu, ya. Jadi ketika vaksinasi itu adalah sudah dinyatakan bagus untuk usia 12-17 tahun, itu berdasarkan rekomendasi WHO, penelitian, kajian yang mendalam, gitu loh. Kita bukan ahlinya, nggak usah memikirkan hal itu. Justru kalau kita terlalu banyak memikirkan, itu kan jadi ini. Masih lagi ada orang menyatakan, mempertanyakan COVID-19 itu ada atau tidak. Ini kan langkah mundur, gitu deh. Ya, jadi itu. Baik, saya jawab Mas ini bahwa peran kita itu sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa negara itu harus berkepentingan pada kualitas anak, ya, dibebani kewajiban untuk bagaimana mendayagunakan seluruh sumber dayanya untuk melindungi anak dan hak-haknya, pemenuhan hak anak, ya. Jadi kita mempunyai 5 shelter, Mas. Di provinsi punya 5 shelter, ya, 4 dari dinas sosial, 1 dari kami di Rumah Sakit Bayangkara. Jadi kalau misalnya ada anak yang mengalami kekerasan atau mengalami dia tidak punya pengasuhan, orang tuanya sudah meninggal, silakan datang ke sana. Kita beri permakanan, ya, tentunya sampai hanya 2 minggu, tetapi adalah itu sudah cukup. Di sana bisa bergaul, bisa kita berikan pendampingan dan sebagainya. Kemudian peran masyarakat itu harus berpartisipasi dalam tanggung jawab orang tua dan kewajiban negara. Kasus di Malang, saya melihat bagaimana masyarakat itu cuma hanya setor gorengan. Ada yang hanya setor gorengan 1 kresek, Nyun Sewu. Berapa harganya itu? Kalau 10.000 sudah dapat banyak. Tapi ini kepedulian. Dan itu memang tugas masyarakat, gitu, ya. Kemudian orang tua, kalau masih punya orang tua, dibebani tanggung jawab untuk bagaimana hak hidup anak, hak tumbuh kembang anak, hak partisipasi anak, itu betul-betul bisa dikeluarkan. Okay. Dan anak sendiri, anak sendiri itu adalah sebagai subjek atas hak-haknya. Kami dari Kementerian PPPA, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, semuanya menjadikan anak itu sebagai 2P, pelopor dan sebagai pelapor. Ya, pelopor untuk mungkin vaksinasi, pelapor barangkali kalau seandainya ada kejadian-kejadian kekerasan, ada kejadian seorang anak yang isolasi mandiri tanpa didampingi orang tua, itu adalah sebagai pelopor dan pelapor. Oke, baik Pak Andrianto, terima kasih. Waktunya, ya, sorry. Sudah bersama dengan kami Pak Andrianto. Oke, sorry. Masya Allah. Nggak terasa kurang panjang waktunya, ya. Saya mohon maaf, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Dr. Andrianto SHMKes, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Jawa Timur, memperingati Hari Nasional dengan tema melindungi anak dari pandemi. Baik, sahabat, demikian dialog khusus dalam Jatim News Today edisi Sabtu 24 Juli 2021. Terima kasih untuk sahabat-sahabat dari Persada Blitar, kemudian Mahardika Kota Blitar, RGR Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek, Suara Pacitan, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Gresik, Mahardika Bondowoso, Suara Sampang, dan Remaja Klasik Radio Malang. Saya Ilham Dianta. Terima kasih dan sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.